Halo Sobat SOJ, balik lagi sama Bula Nadia di Bijak Santai. Dan kali ini Bula Nadia bakal ngebahas topik yang lagi serius banget nih dan juga menyedihkan, yaitu kasus penyebaran konten seksual menyimpang dalam grup Facebook. Nah, nama grup Facebooknya ini adalah Fantasi Sedarah. Coba bayangin semengerikan itu ya. Dan juga grup ini merupakan grup yang berisi tentang incest atau seks sedarah. Anggota grup ini juga sering mengunggah konten-konten fantasi seksualnya terhadap keluarganya yang masih sedarah. Dan juga beberapa unggahan bahkan berisi fantasi seksual yang mengobjektifikasi dan mengeksploitasi anak-anak. Nah, konten tersebut juga termasuk dalam kejahatan pornografi anak. Dan kasus ini bukan hanya melanggar hukum ya, tetapi juga merusak kehidupan masa depan anak-anak yang menjadi korbannya nih Sobat SOJ. Nah, dalam kasus ini Bula Nadia sudah menghadirkan dua dokter yang sangat cantik-cantik ini. Di siang hari ini ada Dokter Santi sekaligus dokter spesialis kesehatan kejiwaan ya, dokter. Dan juga ada Dokter Adriana sekaligus dokter spesialis anak. Halo dokter. Apa kabarnya nih siang hari ini? Alhamdulillah baik. Halo Sobat SOJ. Alhamdulillah quiet shock ya. Shock ya dengan kasus ini ya. Dan kasus ini juga sebenarnya menghebohkan publik juga nih dok. Dari grupnya juga udah terdiri dari 32.000 anggota yang terdaftar dalam grup itu ya. Dan bahkan komisioner KPAI menyebut ini pelanggaran serius nih terhadap anak-anak. Nah, Bula pengen tahu nih pendapat dari dokter-dokter yang cantik ini, apa sih tanggapan dokter mengenai kasus ini dari sudut pandang medis dan juga psikologis? Boleh dari Dokter Adriana dulu? Oke, baik, terima kasih Mbak Bula. Sebetulnya kita izinkan saya untuk melakukan overview terlebih dahulu ya tentang apa sih sebenarnya perkawinan sedarah itu. Mungkin beberapa Sobat SOJ masih belum ngeh nih sebenarnya apa sih sedarah yang sampai mana misalnya seperti itu. Karena kan yang di grup FB itu kan sudah kayaknya terlampau jauh ya. Nah, sebenarnya untuk perkawinan sedarah itu kan dilakukan karena berbagai macam alasan. Yang pertama kalau zaman dulu tuh karena budaya atau tradisi. Kita tahu ada suku-suku tertentu misalnya di Afrika Utara atau di Asia Selatan, kasta-kasta tertentu yang memang kalau menikah di luar dari suku atau kasta tersebut dianggap itu suatu hinaan seperti itu. Kemudian ada lagi alasan misalnya karena keamanan finansial. Keamanan finansial intinya misalnya dalam satu keluarga itu nggak ingin bahwa hartanya nanti terbagi atau habis gitu. Jadi supaya mempertahankan hartanya, jadi dilakukan pernikahan sedarah tersebut. Nah, ada juga yang melakukan karena keamanan pribadi. Keamanan pribadi itu dalam arti kalau menikah dengan saudara sendiri sudah kenal sama orangnya, sudah tahu wataknya seperti apa. Nah, itu ada yang bermoduskan seperti itu. Ada juga, nah ini nih yang di grup FB yang di grup ini. Nah, ini kalau yang di grup FB ini yang beranggotakan sampai 32.000 ini sepertinya masuk ke dalam perilaku yang tersembunyi. Perilaku tersembunyi dalam arti ya saya bisa katakan perilakunya mungkin menyimpang ya. Karena ternyata setelah kita lihat lebih lanjut korbannya banyak anak-anak. Betul. Dan itu kan tidak sesuai ya dengan norma yang berlaku di negara kita, bukan hanya negara kita tapi internasional pun saya kira seperti itu. Nah, untuk pernikahan sedarah ini sebenarnya dalam bahasa medis tuh kita kenal namanya consanguinity. Oke. Ya, dari kata bahasa Latin itu con yang artinya together, kemudian sanguins itu artinya blood ya, artinya kesamaan darah. Jadi kalau diringkas ya perkawinan antara dua individu yang setidaknya memiliki satu leluhur yang sama. Nah, dalam jurnal-jurnal di kedokteran itu sudah pernah diungkapkan oleh masih kita ikuti sekarang oleh Beatles tahun 2001. Dari Beatles 2001 mengungkapkan definisi dari perkawinan sedarah itu adalah perkawinan antara dua individu yang second cousin atau lebih dekat. Jadi derajatnya di sepupu kedua atau lebih dekat, atau dengan koefisien inbreeding atau koefisien keturunannya itu lebih dari sama dengan dengan 0,0156 atau 1/64. Yang tadi saya jelaskan lebih lanjut kenapa seperti itu, karena Beatles itu mengemukakan dia ada beberapa derajat genetik apa istilahnya
hubungan relatif dari keluarga itu. Jadi ada derajat pertama, derajat kedua, derajat ketiga, derajat keempat sampai derajat kelima. Derajat pertama itu katakanlah misalnya ayah menikah sama anak kandungnya, ibu menikah sama anak kandungnya, atau siblings itu antar saudara kandung itu menikah. Nah derajat kedua misalnya menikah dengan saudara tiri atau paman menikah dengan sepupunya seperti itu, dan selanjutnya sampai derajat kelima itu second cousin. Nah, masing-masing derajat tadi itu mempunyai koefisien. Koefisien namanya F atau koefisien inbreeding. Koefisien inbreeding itu adalah probability atau kemungkinan bahwa nanti keturunan yang dihasilkan akan mewarisi salinan genetik yang sama dengan kedua orang tuanya. Jadi kalau yang derajat pertama, misalnya ayah nikah sama anak kandungnya, dia mempunyai koefisien 1/4 atau 0,25. Sedangkan makin ke belakang, makin jauh di second cousin itu hanya 1/64 atau 0,0156. Itulah mengapa perkawinan sedara itu dalam dunia medis pun tidak dianjurkan dan batasnya sampai second cousin. Oke, luar biasa sekali penjelasannya ya. Lengkap banget nih dok. Beliau juga pengen tahu nih, Sobat SOJ juga pengen tahu dari sisi psikologisnya, mungkin Dokter Santi bisa memberikan pendapatnya. Kami yang di bidang kesehatan mental nih yang bergerak, terus terang dengan adanya situs ini, kemudian sudah viralnya ini ya, kami pun prihatin gitu ya, prihatin sekaligus khawatir gitu, karena kalau kita di bidang kekerasan seksual gitu ya pada perempuan dan anak, di mana lagi sih lingkungan yang aman? Betul sekali ya. Betul. Dan sekarang yang melakukannya adalah keluarga sendiri gitu. Betul. Seperti itu sangat, mungkin dampaknya pun impactnya juga luas ya. Dan kalaupun tadi ini situsnya adalah Fantasi Berdarah yang tadi sudah Dokter Adriani jelaskan tadi ya, bahwa ini berhubungan dengan keluarga ya, nggak hanya anak tetapi mungkin dengan ibu gitu ya, dengan ayah atau dengan anak sendiri gitu. Kalau tadi dibilang fantasi itu kan pemikiran gitu ya, yang belum terwujudkan gitu. Nah kita perlu bedakan sama perilaku. Yang tadi perilaku itu berarti sudah terkejawantahkan gitu atau dilakukan. Nampaknya kalau tadi ini fantasi sedarah, mungkin di Facebook ini bukan fantasi lagi, sudah perilaku ya, yang sebenarnya memang sudah termasuk perilaku menyimpang. Menyimpang ya itu. Apakah dari Dokter Santi sendiri nih, kan KPAI udah memberi himbauan bahwa memisahkan si anggota keluarganya sebagai dari yang tersangka dengan korban itu harus dipisahkan dulu gitu kan. Nah, bagaimana sih peran psikolog dalam proses pemisahan ini? Apakah ada yang harus diperhatikan atau gimana nih dok? Ya, kita perlu lihat lagi di umur berapa nih anaknya yang mengalami, jadi hitungannya udah termasuk kekerasan seksual ya. Iya betul. Gitu. Kita lihat kalau anak ini masih tergantung, kan kita ngelihat kalau anak memang tergantung di awal adalah dengan objek yang bermaknanya siapa, ibu ya, gitu. Dan kalau ini pun pelakunya adalah ayah, kita perlu lihat lagi ibunya, kalau memang tadi dalam posisi memang tidak berdaya lagi gitu ya, bahwa dia tergantung sama suaminya juga, ya mungkin betul perlu dipisahkan. Tapi berapa lama sih? Kan kalau rumah aman juga itu 6 bulan ya. Iya, hanya 6 bulan. Itu. Dan di sana juga kita melakukan pendampingan gitu. Tapi tadi yang perlu kita perkuat apalagi sih psikososialnya loh, lingkungan sekitarnya loh gitu. Jadi kita tidak melulu hanya di keluarga intinya aja gitu. Jadi kita perlu juga dukungan dari psikososial di sekitar keluarga tersebut, rumah tetangganya, mungkin keluarga terdekat yang lain tuh. Seperti itu, apakah perlu dipisah? Ya mungkin kalau tadi kondisinya ibunya juga tergantung pada pelakunya gitu ya, kita perlu pisah. Tapi kalau ternyata kita pemberdayaan pada ibunya dia bisa lebih dominan, mungkin tadi nih ya, kita berdayakan ibunya, mungkin pemisahan itu sehingga bisa dari ibunya yang kemudian mengkat atau mengambil keputusan ya. Betul. Tapi sebagai boleh juga kan masih terbilang remaja gitu ya. Nah kalau melihat anak-anak ini pastinya dalam jangka panjang pastinya memiliki rasa malu gitu ya, karena sebagai korban gitu. Gak hanya trauma, pastinya juga rasa malu karena kan ini udah dikenal sama publik gitu kan. Nah bagaimana sih caranya, pendampingan seperti apa gitu kira-kira yang bisa membantu anak-anak ini supaya bisa pulih, dan juga mungkin baik dari trauma psikologis maupun tekanan sosialnya nanti di masa depan, karena anak ini kan pasti akan terus tumbuh ya dok ya. Bagaimana?
memang dampaknya, maka tadi dampaknya besar ya, Iya. Mbak, terutama untuk korban nih ya. Nanti kita akan bicara perilaku Mm-mm. pelaku. Kalau korban sendiri, betul Mm-mm. kita perlu dampingin sebagai korban. Karena tadi nih anak ini kan cara teori perkembangan kognitifnya kan berbeda ya sama dewasa. Kalau pada anak nih kejadiannya mungkin di umur nih anak tadi 2 tahun, Yang 2 3 tahun. tahun Iya, gitu ada ya. yang. Cara dia adalah gimana tuh belajar dari lingkungannya. Mm. Kalau umpamanya ini anak ini melihat nih kemudian ayahnya nih yang dia sebagai figur bermakna buat dia Mm-mm. melakukan seperti itu, anak akan berpikir apa? Oh, ini hal yang benar ya. Nah, itu. Seperti itu. Mm-mm. Nah, itu sehingga pendampingan kita adalah kemudian bukan hanya pada anak ya, tapi pada Mm-mm. ibunya juga yang mungkin Mm-mm. nanti akan mengajarkan bahwa itu norma-norma yang kalau kita bilang nanti ada pendidikan atau perkembangan secara moral gitu, kohberek itu kita Mm-mm. lakukan di situ, pendampingan di Oke. situ. Dan malu pasti ya. Pasti Untuk itu. anak Mm-mm. mungkin di 2-3 tahun belum paham itu. Mm-mm. Untuk kalau remaja sudah. Mm-mm. Tapi yang lebih kita perlu lagi lihat apa? Dari keluarga yang mendukung loh, ibunya. Oh, oke. Gitu. Di posisi apa nih kalau ibunya umpamanya sebagai orang yang tidak dominan gitu ya, mungkin dia merasa aku bersalah ya, anakku jadi sampai seperti ini. Iya. Dan mungkin dia juga tekanan sosial juga ya, Iya. kamu yang salah, kamu nggak bisa tuh jaga anak kamu. Mm-mm. Justru itu juga gitu. Jadi Mm-mm. sehingga pendampingan bukan pada korban saja, Oh, tetap. tetapi pada pendampingnya juga nih sebagai ibunya, Iya. sebagai orang bermakna buat anak ini. Oke, benar. Berarti memang yang harus barengan di rehabnya juga mungkin ibunya juga ya, diberikan pendampingan, diberikan mungkin edukasi juga. Karena pasti seorang ibu akan trauma ya melihat anaknya dibegitukan oleh pasangannya sendiri, bahkan yang dia anggap aman tetapi malah mencelakakan anaknya gitu kan. Karena kalau merasa bersalah, Mm-mm. apa sih yang dilakukan mungkin Mm-mm. lebih overprotective atau tapi apa? Mm-mm. Udah deh, kamu jauh aja. Iya. Jadi apalagi abandonment lagi ya Iya, gitu. Jadi betul. gimana kita bayangin psikologis anak itu tuh? Betul sekali. Nah, ini kan berarti si anak ini mendapatkan kekerasan seksual juga ya. Nah, Dok, gimana sih dampak dari medisnya? Dampak dari medis pada kekerasan seksual pada anak ini pastinya jangka panjangnya akan sulit untuk pulih gitu ya. Oke, mungkin dari Dokter Adrian. Oke. Saya mau bahas dampak secara umum dulu ya, baru nanti kita masuk ke yang anak ya. Oke. Tadi kan sudah saya jelaskan pas awal ada pewarisan sifat. Nah, kita berangkatnya dari situ. Oke. Nah, ternyata setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, jurnal-jurnal dari kepustakaan internasional juga sudah mengupas tentang itu, bahwa perkawinan sedara, maksudnya antar individu dewasa yang memiliki hubungan darah tadi akan melahirkan keturunan dengan kelainan atau cacat genetik. Itu lebih tinggi dibandingkan yang tidak ada sedara. Begitu. Nah, kelainan atau cacat genetik ini macam-macam ya, bisa bentuknya jadi abortus berulang, kemudian lahir mati, kemudian ada penyakit yang misalnya ada kelainan anggota gerak misalnya, kemudian yang mungkin pernah ada cerita yang dalam satu keluarga memiliki anak laki-laki tapi anak lakinya lumpuh semua. Nah, itu salah satu contoh, itu namanya DMD ya namanya kalau bahasa medisnya penyakitnya. Nah, itu salah satu contoh kelainan-kelainan genetik yang bisa muncul, dan masih banyak lagi kelainan genetik yang bisa muncul. Itu dampak secara umum apabila individu tersebut memiliki keturunan dari perkawinan sedara. Nah, kemudian kita masuk ke anak-anak ya. Anak-anak itu kan kalau dari WHO dan American Academy of Pediatrics kan menyebutkan 0 sampai 18 tahun. Artinya apa? Ketika 0 sampai 18 tahun tuh ya anak masih tumbuh ya, masih tumbuh tuh dalam arti organ-organnya kan belum matang gitu ya, belum matang banget, termasuk saya berikan contoh misalnya pada remaja perempuan. Memang kalau di remaja perempuan begitu menarche itu ketika mendapatkan haid pertama itu sudah terjadi ovulasi, itu pengeluaran sel telur, dan dia bisa hamil apabila terjadi hubungan seksual. Akan tetapi kita ingat, ini anak masih 18 tahun atau bahkan under 18 tahun ya, misalnya di bawah 18 tahun. Kalau dari grup itu kan masih umur 14 tahun, mungkin 12 ada tahun, 12 tahun. Nah, itu organ-organnya termasuk rahimnya belum berkembang besarnya, belum memenuhi kriteria, kemudian organ panggulnya, otot-otot panggulnya. Nah, ternyata dari penelitian juga mengatakan bahwa wanita yang usianya terlalu muda
atau di bawah 20 tahun dan yang terlalu tua atau di atas 40 tahun itu memiliki resiko tinggi untuk terjadinya kehamilan yang beresiko. Oke. Nah, seringnya terjadi yang suatu keadaan yang namanya preeklamsia. Preeklamsia itu tensi tinggi ya dalam kehamilan yang tensinya tinggi sehingga beresiko untuk bayinya lahir secara prematur. Nah, coba saya ambil contoh misalnya ini anak umur 14 tahun kemudian mengalami terjebak dalam lingkaran fantasi seksual, fantasi sedarah tadi ya. Kemudian anak ini hamil. Nah, anak ini kemudian mengalami kehamilan risiko tinggi, preeklamsia. Anaknya kemudian lahir secara prematur. Lahir secara prematur, kurang bulan dalam arti, nah bayi kurang bulan apa? Dia akan effortnya lebih banyak. Dia tidak bisa, mungkin bayi prematur nggak bisa langsung bernapas spontan, butuh perawatan di ruang rawat intensif dan sebagainya. Artinya apa? Artinya anak yang harusnya kita harapkan bisa lahir, keturunan yang lahirnya bisa sehat, direncanakan misalnya sesuai dari awal seperti itu, tapi akhirnya anaknya lahirnya dengan kecacatan. Kecacatan dalam arti bayi prematur tuh udah beresiko untuk cacat. Enggak cuma cacat di mungkin perkembangan otaknya belum optimal, kemudian mata, pernah dengar ada putri siapa tuh yang penyanyi itu kan matanya buta itu kan karena prematur ya, itu karena organnya kan juga belum siap, ginjalnya juga belum siap, ditambah itu hasil perkawinan sedarah. Coba kalau misalnya itu mewarisi gen yang tadi akhirnya cacat, udah prematur, kemudian ada kelainan kongenital atau cacat kongenital, bayangkan SDM apa yang kita hasilkan. Betul. Kan tidak sesuai sama visi Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia Emas 2045 kan peningkatan kualitas manusia, kualitas sumber daya manusia. Nah, bagaimana kita mau mencetak manusia-manusia unggul kalau produk yang dihasilkan adalah produk yang gagal, seperti yang gagal yang harusnya bisa kita cegah kan, ini nggak harus terjadi gitu ya. Itu untuk yang masalah kelainan genetik. Belum lagi nanti ada masalah penyakit menular seksual. Nah, kan anak ini kan bersih nih tadinya. Misalnya orang tuanya yang melakukan kekerasan seksual tadi ternyata menderita penyakit, misalnya mohon maaf ya ini gonore, klamidia misalnya, sifilis atau penyakit yang lebih berat misalnya mohon maaf HIV. Anak itu kan bisa tertular. Misalnya anak ini sampai terkena HIV. Terkena HIV itu kan minum obatnya sampai seumur hidup. Kemudian dia daya tahan tubuhnya sangat rendah. Akhirnya dia sering sakit-sakitan. Karena sering sakit-sakitan, otomatis berat badannya nggak naik dengan bagus. Growth pertumbuhan kurvanya jadi jelek. Anaknya jadi stunting dong akhirnya. Nah, memang dampaknya sangat luas sekali. Berarti dampak medisnya ini serius banget ya dok ya. Aduh. Nah, berarti kan tadi udah tahu nih Sobat SOJ bahaya dari perkawinan sedarah ya. Nah, apakah dok yang anak yang menjadi korban ya, kita masuk lagi ke forum si grup FB itu. Nah, apakah anak yang menjadi korban ini masih bisa tumbuh dan juga bereproduksi secara normal gak sih di masa depan dok? Ya, kalau dari medis ya, itu tergantung tingkat maksudnya tergantung seberapa berat dia mengalami kekerasan seksual itu ya. Misalnya kalau tadi kok kekerasan seksualnya akhirnya menimbulkan penyakit menular seksual yang tanda kutip sangat kronis misalnya yang seperti hepatitis B atau HIV, tentu saja ini akan sangat mengganggu, dimana kita tahu bahwa itu pengobatannya susah seumur hidup. Anak itu harus minum obat setiap hari, kemudian sering sakit, akibat sering sakit otomatis akan grafik pertumbuhannya pasti tidak bagus. Tetapi kalau cuman istilahnya dalam tanda kutip dia tidak terkena penyakit tertentu yang membahayakan. Kemudian nanti kalau untuk masalah dampaknya lebih ke psikologisnya nanti ya, dampak mentalnya nanti oleh Dokter Santi. Boleh. Tetapi kalau organ reproduksinya selama tidak ada trauma berat di situ, kan dia tetap bisa ovulasi. Kalau misalnya remaja perempuan ya dia tetap bisa ovulasi normal, uterusnya pun masih bisa berfungsi normal, begitu sih. Ya, lebih ke dampak dari mentalnya psikologisnya ya. Nah dok, mungkin dari Dokter Santi ada yang mau menambahkan nggak dari pernyataan tersebut? Iya,
Karena kalau tadi memang dampak dari kekerasan ya, ini masuk kekerasan seksual gitu ya. Baik mungkin nanti belum dalam perilakunya, bukan dalam bentuk penetrasi seperti itu ya, dalam bentuk yang tadi nih dipaparkan di media sosial gitu ya. Kalau tadi fisik, betul kita kan perlu lihat nih ya dampak yang sekarang atau nanti bahayanya kan memang psikologis dampaknya luar biasa ke depannya betul. ya. Kalaupun ini juga memang harus perlu kita tahu ya dok ya dampak sekarang juga gitu, karena ini bisa jadi orang tua pun perlu belajar indikator tanda-tanda gitu ya, karena kan ini pelakunya orang terdekat gitu ya, pasangan sendiri loh ya. Betul. Jadi kalaupun tadi sampai mungkin penetrasi sehingga ada keluhan seksual gitu ya, kita perlu tahu nih anak pada saat seperti itu keluhan apa sih yang sering terjadi sehingga kita lebih aware gitu. Oke. Berarti memang air kecilnya gitu, berkali-kali suka mengalir gitu ya. Iya, oke. Gitu. Berarti memang itu harus langsung diperiksakan mungkin ya dok ya, kalau udah ada tanda-tanda seperti itu. Nah itu untuk fisik tadi. Tapi kalau untuk psikologis betul, apakah dia nanti tuh terlihat lebih diam, lebih menarik diri, terganggu dalam berelasinya, atau nanti anak sekolah akademisnya nggak bagus gitu. Mungkin ini secara umum kalau di kekerasan seksual dilakukan oleh orang lain ya. Ini kalau ini orang dalam, orang terdekat. Kita bayangkan mungkin ini nggak muncul gitu, hanya mungkin keluhan fisik tadi gitu ya, nggak muncul. Jadi sehingga kita perlu juga loh efeknya apa ke depan. Mungkin akan jadi seperti stigma gitu ya. Kalau tadi dilakukan oleh orang luar, dia ketakutan mungkin ya, karena kan kita tahu yang terdekat, anak-anak juga paham bahwa orang terdekat itu adalah orang yang aman gitu ya. Nah kalau ini orang dekat yang melakukan, mungkin kita perlu pikirkan, jangan-jangan nih anak akan perubahan perilaku tuh, dia lebih seduktif mungkin, tapi kita jadi akhirnya berpikir, ya kamu sih jadi apa, stigma lagi gitu ya. Nah tapi tadi nih dengan perubahan perilaku itu, orang tuh perlu aware juga loh, jangan-jangan mungkin apakah ini ada hal yang terjadi gitu. Betul, apakah ada kaitannya seperti itu ya. Nah mungkin gak sih dok anak-anak dari korban ini mengalami gangguan seksual ketika dewasanya, atau mungkin bakal ada relasi yang tidak sehat gitu ketika mereka dewasa kelak? Nah, mungkin ditinjau dari psikologis ya, tapi kalau dari fisik tadi sudah disebutkan sama Dr. Andriani ya. Mungkin kalau dalam hal psikologis yang tadi kita lihat, kalau tadi ini pelakunya mungkin orang terdekat, jadi sehingga bilang ini bahwa ini orang aman gitu ya. Yang kemudian mungkin kita perlu tahu kenapa sih orang ini insting dasar ya, bahwa seksual itu hal yang menyenangkan. Kenapa? Karena melakukan seksual itu dopaminnya meningkat gitu ya, rewardnya ada gitu. Kita bayangkan ini anak berumur mungkin belum paham tentang moral gitu ya, pengajaran seperti itu di anak umur sekitar 2 sampai 12 tahun kan belum tahu tuh ya sebab akibat atau belajar moral gitu ya, Kohlberg itu ya. Nah kita bayangin aja dia diperlakukan seperti itu, ya dia muncul tuh rasa senang. Jadi kita bisa bayangkan ke depan seperti apa. Mungkin dia akan terganggu juga dalam perilaku seksualnya gitu. Karena mungkin dari dulu sudah menganggap hal itu adalah hal yang wajar. Seperti jadi itu. Tergantung di mana terjadinya tuh. Wah, ini agak berbahaya juga. Tapi ini salah satu pertanyaan besar sih. Sekaligus boleh juga menjadi pertanyaan, kenapa sih ada gitu ya ada yang mendorong seseorang untuk melakukan incest, atau bahkan nih mereka ini mempublikasikannya loh, diperjualbelikan gitu, fantasi kayak gitu ya. Mungkin dari Dokter Santi bisa kasih tahu ke Sobat SOJ apa sih faktor-faktor psikologis yang mendorong seseorang itu berperilaku incest, atau apakah mereka bisa dipulihkan gitu, gimana tuh dok? Iya Mbak, jadi gini, apakah pelaku ini, apa sih faktor-faktor yang bisa dia menjadi pelaku seperti ini? Memang dari beberapa, kalau kita bilang namanya kalau di psikologis tuh psikodinamikanya gitu ya, kenapa kok dia berperilaku seperti ini. Jadi kita sekarang seperti seperti sekarang ini perilaku kita adalah pembelajaran kita gitu. Karena tadi nih ada teori kognitif ya, di anak umur 0 sampai 2 tahun seperti apa dia belajar, dari sensorik dia ngelihat gitu, dari kemudian dari 7 tahun sampai umur berapa tahun gitu, dia akan belajar dengan meniru gitu ya, tapi tanpa bisa membedakan gitu. Nah, kalaupun tadi nih apakah bisa dia kemungkinan jadi pelaku berikutnya. Seperti itu. Hal yang mendorong itu memang dari lingkungan dia sebelumnya ya. Ya, betul. Atau tadi nih dulu dia mengalami trauma juga pelecehan seksual gitu ya.
penolakan atau mungkin tadi penelantaran dari keluarganya seperti itu, sehingga di sini munculnya adalah dia ingin dari anak itu sebagai bentuk perhatian buat dia gitu loh. Jadi sehingga dia menggunakan anak ini sebagai objeknya gitu untuk pemuasan dia untuk mendapatkan perhatiannya rasa itu dihargai seperti itu. Karena kalau dilihat dari si grupnya itu sempat baca-baca juga karena mereka ada forumnya juga tuh di Twitter membuka diskusi tentang si grup itu. Aku sempat baca-baca sih Dok, katanya mereka ini pelaku ini merasakan adanya kayak dia tuh punya power gitu atas si anak itu. Mungkin kalau ke pasangan mungkin mereka tidak memiliki powernya ya. Tapi kalau ke anak sendiri memiliki power dan bahkan sampai ditungguin sampai umurnya mungkin sampai cukup di umur belasan remaja gitu, karena mereka ini pas sebagai pelaku ingin anaknya itu nanti pertama kali itu sama mereka, karena mereka merasa ya anak itu milik dia gitu, anak itu adalah objeknya. Nah ini berarti emang sudah ada kelainan kejiwaan atau gimana sih Dok? Ya, kalau kita lihat dari mamanya diagnosis atau mungkin tadi nih kita kan punya kriteria diagnosis ya, Betul. penyimpangan seksualis gitu ya, gangguan penyimpangan seksual itu. Dan tadi nih bukan hanya penyebabnya tadi saya perlu, karena tadi nggak semuanya, memang semuanya kan juga butuh untuk punya power gitu ya, punya dihargai, tapi nggak semuanya terjadi seperti itu gitu. Tapi kita perlu lihat lagi loh, bisa jadi nih pada pada pelakunya ini ada gangguan kepribadian gitu. Yang bermasalahnya adalah proses relasi dia di waktu masa lalu dengan objek yang signifikan tadi seperti orang tua atau orang terdekat yang lain kan kadang sekarang banyak orang tua yang bekerja juga. Betul, gitu ya. Seperti itu. Mungkin bisa jadi ada gangguan kepribadian gitu. Yang tidak terdeteksi mungkin ya. Oke. Makanya penting banget yang sekarang nih, kan kita di kejaksaan nih ya, itu tuh perlu, apalagi dengan ada undang-undang TPKS tuh, gitu, bahwa di pasal 17 bahwa ternyata pelaku tindak kekerasan seksual tuh kan kita perlu juga assess ya. Apakah ada gangguan? Kalau ada gangguan berarti kan kita perlu rehabilitasi. Nah itu tuh pemahamannya seperti ini, kita perlu juga dalam penegak hukum juga memahami ini juga tuh. Oke, betul sekali. Mungkin dari Dokter Adrian mau ada yang ditambahkan dari pernyataan Dokter Santi barusan? Saya menambahkan sedikit saja ya, tadi sudah lengkap sekali itu masalah nanti apakah korban tuh akan bisa jadi pelaku dan nantinya jadi sexual disorder ya itu istilahnya. Yang jelas ini merupakan sangat prihatin karena kayak modus ya, sebenarnya grup ini tuh grup-grup orang-orang yang modus aja nih perilaku menyimpang ini, karena kan korbannya ternyata banyak anak-anak yang tentunya tadi sudah saya jelaskan bahwa ini tuh sama sekali tidak sesuai dengan pertama dari undang-undang perkawinan sendiri ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, di situ sudah jelas dijelaskan bahwa perkawinan sedarah meliputi sekian-sekian. Saya bukan pakar hukum jadi saya tidak menjelaskan lebih lanjut ya, tapi kan sudah ada undang-undangnya bahwa itu tidak boleh. Betul. Dari segi agama pun kita tahu di surat An-Nisa ayat 22 sampai 24 itu juga tidak diperkenankan perkawinan sedarah, apalagi dengan anak di bawah umur ya. Kemudian tidak sesuai dengan visi Indonesia Emas tadi 2045 dan tidak sesuai sama SDGs kita 2030 nanti, Sustainable Developmental Goal, itu lanjutannya dari MDGs. Kalau MDGs kita sudah selesai di 2015 kemarin. Kalau SDGs itu akan selesai di 2030, di mana SDGs itu membahas salah satu di kesehatan juga. Nah, salah satunya adalah menurunkan angka kematian dari bayi dan balita. Nah, kalau misalnya terjadi korban-korban seperti ini dan impact-nya tadi misalnya sampai anak itu disiksa, misalnya kekerasan seksualnya sampai yang menyiksa, menyebabkan kecacatan secara fisik, penyakit-penyakit menular yang berbahaya, kemudian akhirnya anak ini sampai meninggal, kan tidak sesuai sama semua visi yang ada visi Indonesia. Dan ini butuh kolaborasi para aparat penegak hukum ya istilahnya untuk segera menindaklanjutin adanya kasus seperti ini. Karena kan tadi nih perkembangan juga dipengaruhi oleh psikologisnya juga ya Dok ya. Kalau dia anak ini mengalami kendala di psikologis, gimana perkembangannya juga pasti akan terganggu. Iya, pasti akan terhambat juga ya Dok ya. Betul. Nah berarti kalau tadi aku sempat singgung ya Dok, berarti kan untuk si korban maupun pelaku juga harus direhabilitasi. Nah jenis rehabilitasi seperti apa sih untuk para korban, atau mungkin kita klasifikasi dulu mungkin untuk korban seperti apa, untuk pelaku seperti apa, mungkin supaya lebih aware lagi nih keluarga-keluarga di Indonesia gitu mengenai hal ini. Baik.
Mungkin kalau di korban dulu gitu ya, kita bilang mungkin tata laksana psikososialnya pada korban gitu, banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya, pendampingannya kalau memang terdeteksi atau terdiagnosis adanya gejala gangguan kejiwaan gitu ya, mungkin kita akan berikan pengobatan gitu, ditambah dengan bukan hanya semata pengobatan tapi psikoterapi gitu ya. Apakah ini bentuknya nanti cognitive behavior terapi seperti itu. Nah, kalau untuk pelaku emang ini kan yang akan jadi PR kita ke depan ya Dok, 2026, apalagi dengan ada KUHP yang baru nanti sama bahwa pelaku perlu direhab gitu secara medis. Bahwa rehab medis ini bukan hanya obat loh gitu. Tetapi bagaimana tadi nih kan kita tahu bahwa pelaku ini ternyata punya kendala dulu di masa lalunya. Nah, kalau kita bilang nanti mungkin terapi psikoterapi dynamic atau psikoanalisis yang untuk tadi tuh memperbaiki pengalaman dulu dianya gitu. Terus untuk pemikirannya, dorongan perilakunya itu mungkin dengan terapi kognitif behavior seperti itu. Dan tadi nih memang kan kalau mamanya ini pelaku kemudian tidak di rumah atau di rumah sakit kan ya, kita bukan dibilang penjara gitu ya, ditahan atau di rumah sakit kan, itu bisa kita lakukan terstruktur gitu ya. Tapi kalau mamanya tadi nih ternyata dengan hasil seperti ini ternyata dibebaskan, itu lebih. Nah itu. Siapa yang akan mendorong dia untuk betul. Karena pastinya dengan dibebaskan dia pasti akan melakukan hal yang sama lagi gitu, karena udah menjadi behaviornya dia gitu kan Dok. Walaupun ditahan ya tadi memang harus ada terapinya Dok. Nah gitu. itu. Dan Dok, kita perlu juga memberdayakan tadi nih tenaga sosial gitu ya gitu. di lingkungannya juga mungkin ya. Jadi bukan hanya individunya aja tapi kemudian kita juga perlu modifikasi lingkungannya juga gitu. Ya betul. Berarti memang dari pertama mungkin dari lingkungannya juga ya, memberikan sanksinya seperti apa gitu supaya dia bisa berubah. Karena beberapa dari netizen ya Dok, mereka itu pengen memberikan hukuman mati malah. Katanya berikan hukuman seadil-adilnya, katanya hukuman mati. Banyak banget petisi yang kayak gitu Dok. Jadi memang sebenarnya kalau dari sisi medisnya memang sebenarnya harusnya direhabilitasi terlebih dahulu ya, mungkin supaya untuk mengurangi tingkat dari akan mengulangi kesalahannya lagi gitu kan ya Dok. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Dok ya. Apa sih pesan dari Ibu dokter-dokter ini ya kepada para orang tua agar bisa lebih waspada lagi nih dan juga menjaga anak-anak mereka dari bahaya kekerasan seksual tersebut. Dan juga ini kekerasan seksual kan nggak hanya di dunia nyata ya Dok ya, bahkan di dunia digital juga ada aja gitu kekerasan seksualnya. Nah mungkin dari dokter siapa dulu nih? Ya boleh dari anak-anaknya nih ya. Silahkan Dok. Mungkin ibu dalam hari ini mungkin lebih ya sebenarnya orang tua ya atau orang serumah lah, orang yang terdekat sama dia, sama si anak ini harus rajin-rajin memperhatikan fisik dan juga psikis anaknya. Jadi fisik saya masuk yang fisik saja, nanti mungkin yang psikis biar Dokter Santi. Nah kalau fisik mungkin kok badannya mungkin banyak yang biru-biru misalnya, atau oh ini anak kok jadi sering ke kamar mandi, kemudian oh ini anak kok misalnya ini anak laki-laki kok mengeluh kalau misalnya mohon maaf pup kok sakit. Nah ada tanda-tanda sesuatu yang aneh ya, entah itu dari ibu yang ngecek atau ayahnya yang ngecek atau tantenya lah, pokoknya orang serumah yang terdekat dia ngecek, segera bawa ke dokter spesialis anak atau dokter lah, bawa ke dokter untuk memastikan bahwa itu tuh aman. Kemudian nanti kita sebagai dokter kita juga akan periksa secara lengkap dari anak itu mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan apabila kita menemukan tanda-tanda yang mencurigakan kita pasti akan melaporkan tanda-tanda yang tidak wajar lah dari tubuh anak tersebut. Nah apabila setelah kita melaporkan kita curiga terhadap ada kekerasan seksual atau bukan, itu kita laporkan, kita juga melakukan screening. Ya, screening misalnya tadi kan memang ada beberapa penyakit menular seksual, ternyata indikasinya ke arah sana, itu kita screening, kita lakukan pemeriksaan. Misalnya kalau untuk itu ya bisa kita cek secara mikroskopis, untuk misalnya dia perempuan bisa kita cek sekret vaginanya, mohon maaf kita cek itunya, atau misalnya tadi yang ke arah ternyata kok orang tuanya indikasinya kok kayak ada HIV/AIDS juga, mohon maaf. Nah itu anaknya juga harus kita cek, kita lakukan pemeriksaan darah, istilahnya kita lakukan screening secara lengkap anak itu, kemudian supaya kita berangkat dari situ kita
bisa memutuskan oh ini memang korban, ini memang korban dari kekerasan seksual yang dilakukan mungkin dari keluarga terdekat atau siapa gitu ya. Jadi kita lakukan dengan lengkap, dan orang terdekat dalam keluarga itu memang harus jeli ya memperhatikan perubahan-perubahan fisik apa yang terjadi di anaknya. Kalau remaja yang sering itu Mbak Bula tiba-tiba datang ke rumah sakit perutnya mules-mules. Oh iya. Ya, perutnya mules-mules, alasannya menstruasi. Alasannya menstruasi, kalau enggak habis makan pedes-pedes. Padahal ternyata mau melahirkan. Waduh. Itu banyak kejadian seperti itu. Nah, apabila itu belum menikah, kita mesti lihat dulu ini korban kekerasan seksual atau memang pasangan suka beda lagi ya kisahnya. Tapi kalau itu anak di bawah umur, harus kita pastikan loh ini dia korbannya siapa. Itu harus kita pelajarin juga lebih lanjut. Dan anak yang dilahirkan nanti itu juga perlu kita screening mestinya. Ya. Untuk menghindari istilahnya kecacatan. Iya, jadi kita deteksi dini istilahnya. Wah, berarti memang di Indonesia juga banyak juga ya dok ya. Aku pikir hanya di luar negeri atau di film-film aja tuh orang yang ngeluh mules atau apa ya. Karena mereka banyak ya di Indonesia. Karena di Indonesia ini pada takut juga sih dok untuk melaporkan gitu. Walaupun mereka sendiri adalah korban kekerasan, tapi mereka takut untuk melapor gitu. Mungkin memang dari lingkungan ya, balik lagi ya, yang harus lebih mawas diri gitu. Karena kita kan kalau di Indonesia tuh jarang untuk speak up ya. Betul. Budaya speak up kita tuh masih rendah kan. Karena takut dijudge, takut betul. gitu. Ya, wajar memang kalau di korban-korban kekerasan seksual tuh betul. Awalnya tuh takut. Kenapa? Takut dinilai lingkungannya. Betul. Terus orang nanti nggak percaya gitu ya, seperti itu tuh. Sehingga akhirnya tadi nih nggak speak up kata Dokter Andriani itu, malah justru itu yang berbahaya gitu ya tuh. Seperti itu. Jadi mungkin saya lihat perlu juga nih ya dari masyarakat tuh ya edukasi yang seperti ini gitu ya, bahwa ya aware kekerasan seksualnya ada gitu ya. Terus kemudian mengubah mindset masyarakat nih bahwa korban ini tuh rasanya takut gitu karena tadi penilaian masyarakat gitu, judgment gitu ya, sehingga mereka nggak berani tuh melaporkan seperti itu. Ya, jadi kalaupun tadi ini apa langkah-langkah yang tadi Dokter Adriani ya mungkin di dalam hal fisik, mungkin kalau tadi ini tips untuk orang tua ya, kita perlu loh sebenarnya. Kalau dulu kan kenapa sih kalau kita seksual tuh ini karena tabu ya dok ya, betul, memalukan begitu ya. Tapi tampaknya dengan fenomena yang sekarang, kita sebagai orang tua nggak bisa lagi kata tabu gitu. Kita perlu tuh edukasi ke anak gitu ya. Dan tadi nih edukasi anak dengan umur dini tadi ya, mungkin kita bisa pakai tuh edukasinya dengan boneka, dengan gambar, mana area yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Dan kalau ini kan tadi nih orang sendiri ya, gitu ya, orang terdekat. Tadi tetap harus dibilang bahwa ini nggak boleh dipegang oleh siapapun kecuali kamu gitu ya. Kalaupun boleh, tapi dengan ada tujuan gitu, mau ngobatin, mau tadi mau mengganti apa sih? Baju gitu, kalaupun dia belum mampu gitu, ada tujuannya, itu perlu tuh diajarkan. Jadi dan kemudian ngajarin anak juga bahwa kalau ada yang memegang seperti itu, mengatakan tidak, itu perlu pemberdayaan anak tuh. Gitu. Itu dimulai dari umur berapa sih dok untuk memberikan edukasi seperti itu kepada anak? Sebenarnya kalau kita bilang anak mulai bisa mengungkapkan verbal atau kita itu ada umur 3 tahun tuh udah bisa tuh dia. Dari umur 3 tahun. Dan cara dengan simbolik-simbolik gitu ya. Simbolik-simbolik itu berarti pakai gambar, pakai boneka tuh bisa tuh kita. Jadi edukasinya sebagai orang tua melalui itu tadi, daerah mana yang kenapa tuh disebut kemaluan gitu. Karena tadi tidak boleh dipegang oleh siapapun gitu. Kecuali tadi nih memang ada tujuannya gitu. Ini tuh perlu kita masukkan dalam edukasi yang sejak dini tuh ya. Gitu. Terus kemudian untuk orang tua atau tadi nih ibu mungkin ya, karena dia pelakunya mungkin dengan ayah sendiri gitu ya, atau tadi orang terdekat yang signifikan buat anak. Perlu nih kita mengembangkan komunikasi yang terbuka ya gitu. Anak takut ngomong tuh apa sih? Disalahin, nggak dipercaya gitu ya, malah dimarahin. Benar gitu, kan? gitu. Kamu sih nggak bisa jaga diri, kamu sih terlalu seperti ini gitu. Jadi sehingga mereka nggak terbuka. Mungkin perlu tuh buat orang tua untuk bisa komunikasi terbuka tuh dengan anak gitu, membuat dia tuh nyaman gitu. Anak itu nyaman dengan dirinya sendiri. Kalau tadi ini pengawasan orang dewasa, ya orang yang terdekat yang lain gitu ya. Perlu, sehingga bukan hanya ibu atau tadi orang ayah, tapi tadi lingkungan juga harus. Karena tadi biasanya kalau mamanya ibu, karena tadi nih ya
di posisi yang memang tergantung. Jadi dia kadang nggak bisa melihat itu atau diem aja. Sehingga perlu dong orang lain gitu yang mengintervensi itu gitu. Sehingga perlu banget tuh masyarakat pun paham dengan edukasi seperti ini atau dampak beratnya untuk seksual yang seperti ini ya, kekerasan seksual atau tadi nih. Lingkungan Fenomena. sekolah Dari mungkin. lingkungan. Lingkungan sekolah juga bisa. Ya, itu Jadi bisa kan menjadi yang dulu kadang-kadang sempat ada entry kasus. point-nya kan dari guru, ternyata Betul. guru yang melaporkan kok ini anak jadi banyak luka-luka. Iya, dan malah guru yang sebagainya. lebih Iya, ngeh ya. Iya, betul. Betul seperti itu. Karena juga di Indonesia sendiri terlalu banyak judgement itu sebenarnya baik bagi orang tuanya juga. Takutnya kan kayak di Indonesia kan memang budayanya nih orang tuanya memberikan edukasi seperti apa ke anaknya dijudge sama orang tua nenek kakeknya gitu atau mungkin mertuanya yang ngejudge kayak gitu. Mungkin sekarang tuh buat sobat SOJ juga nih ya, jangan merasa tabu banget nih untuk membahas sex education. Ternyata memang sepenting itu ya dok ya. Karena memang kan sex education bukan membahas hanya ya secara intim kan, tapi tadi ternyata tuh mana daerah yang Iya, nggak boleh betul. disentuh, boleh seperti enggak. itu. Betul sekali. Mungkin dari dokter Santi ada yang mau ditambahkan lagi nih? Atau dokter Adrian mau menambahkan lagi? Ya, mungkin kalau kita sih tadi nih ya, kalau kita di kejaksaan kita juga Betul. perlu aware ini. Termasuk sebagai penegak hukum ya. Nah itu dia. Karena ternyata pelaku pun yang jadi korban ini akan menjadi pelaku gitu ya. Iya, di Sehingga kemudian kita mesti hari aware ya. juga, dan kalaupun nanti ini korban sebagai saksi, tadi jaksa dan itu perlu tahu juga bahwa mereka kalau dalam keadaan kondisi seperti itu kan perlu pendampingan juga gitu ya, Oke. mungkin dalam pengadilannya. Dan begitu juga pelaku gitu. Pelaku tuh bukan hanya kemudian di penjara, ternyata ada rehabilitasi medis dan sosial juga. Kita yang mesti aware tuh kita sebagai Ya, instansi kejaksaan. sekali. Dan juga untuk sobat SOJ mungkin kalau misalnya merasa ada yang janggal nih ya dalam di lingkungannya atau mungkin orang terdekat, nggak ada salahnya untuk langsung melapor ya dok ya. Ya. Karena kalau bukan kamu yang memulai nanti siapa lagi. Jadi harus berani speak up kata dokter Adrian juga. Dan memahami juga ya indikator-indikator Betul. atau tadi bilang apa deteksi dini gitu ya. Screening dan Harus deteksi belajar, karena dini. ternyata pelakunya orang terdekat tuh. Oke, betul sekali itu. Oke, terima kasih ya untuk dokter Santi dan juga dokter Adriana. Ini insight-nya sangat-sangat membuka hati dan jiwa juga ya. Tadi juga sempat disinggung beberapa dari pernikahan sedarah itu juga dilarang karena kan kita menuju Indonesia emas nih. Kalau dengan adanya pernikahan sedarah pastinya juga akan melahirkan keturunan yang mohon maaf cacat juga gitu dan tidak mengikuti visi dan misi Indonesia ke depannya. Dan juga mungkin banyak masyarakat yang perlu diedukasi nih mengenai si incest ini apa sih gitu. Karena ada di beberapa pedalaman dok yang mereka ini menganggap hal itu adalah hal wajar. Iya. Karena dari budayanya. kan di tradisi ya. Betul. Jadi sehingga harus masuk tuh edukasi dari pemerintah ya, termasuk Betul. seperti ini kan termasuk Iya. edukasi ya. Betul sekali. Dan juga semoga dengan pembahasan ini ya dok ya, masyarakat Indonesia khususnya juga sobat SOJ jadi lebih terbuka lagi nih. Dan juga kita semua jadi lebih peduli juga nih sama lingkungan sekitar kita. Apalagi kan sebenarnya dalam si incest ini dalam safe house loh, dalam rumah sendiri gitu. Ternyata rumah itu tidak menjadi tempat yang aman untuk anak-anak gitu. Jadi kita harus kemana lagi nih? Oke. Mengkhawatirkan. Betul sekali, apalagi anak-anak Iya. calon penerus bangsa. Ya, anak-anak itu adalah generasi emas, investasi kita masa depan. Jadi jangan sampai hancur hanya fantasi-fantasi yang tidak masuk akal ini. Betul sekali. Nah itu sobat SOJ dengerin ya. Termasuk penyimpangan melakukan. perilaku. Iya, karena di kemudian hari nggak menutup kemungkinan korban akan menjadi pelaku. Betul. Seperti Kita itu. bisa bayangin Mm-mm. kan seperti apa nih kalau main tidak ada Iya, tindak betul. pidana. Iya, oke deh. Sobat SOJ, thank you banget ya buat kamu semua yang udah mengikuti Bijak Santai pada siang hari ini. Dan pastiin diri kamu juga tadi udah mendapatkan insight banyak banget nih dari dokter Adrian dan juga dokter Santi mengenai perilaku penyimpangan seks sedarah ini. Pokoknya lindungi terus keluarga dan juga anak-anak kamu semua ya di lingkungan kamu untuk bisa menghindari kejadian-kejadian seperti ini ya. Karena kejahatan itu bisa terjadi di mana saja. Bula Nadia pamit, kita ketemu lagi nanti. Son of Justice Radio, your lifestyle and entertainment station.